Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian ya. Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kita akan bahas bagaimana situasi, energi ya, love life kalian 3 bulan ke depan. Itu tidak lepas dari apa yang sedang berlangsung nih manifestasinya ya. Kemudian aku juga akan membahas tentang situasi keuangan 3 bulan ke depan ya. Oke, ingat apapun yang terjadi beberapa bulan ke depan atau seterusnya, itu tidak lepas dari proses manifestasi yang sedang berjalan saat ini. Jadi sebenarnya kita membaca energi saat ini, menganalisa kira-kira ke depannya seperti apa kalau dilihat gitu kan. Jadi ya itu yang kita sebut membaca potensi atau prediksi, bukan vonis ya. Ingat, oke? Ya, langsung saja. Kalau aku lihat di sini selain Aquarius, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat energi Aries ini kuat banget. Kemudian oke, ada Leo ya. Ada Libra, ini bisa Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Virgo, Scorpio, Taurus. Ya, itu yang aku lihat di sini kira-kira. Sama ada Gemini juga. Aquarius, kalau aku lihat di sini, beberapa bulan ke depan ini yang tampak di sini adalah kalian sudah ingin punya komitmen sama orang. Kalian semacam sudah menemukan, oh ini itu adalah the one ya. Ini adalah orang yang aku cari-cari gitu ya. Ini buat kalian yang belum berada dalam sebuah komitmen hubungan sih kalau aku lihat ya. Seperti itu. Ya, situasinya ya saat ini seperti itu. Atau ini bisa umum sih, tapi kebanyakan yang aku lihat di sini adalah yang belum berada dalam sebuah komitmen sih gitu. Belum memantapkan pada satu titik gitu ya. Karena di sini ada keyakinan gitu ya. Keyakinan atau kayak perasaan gini nih. Oh, ini adalah orang yang gue cari-cari kayak gitu. Jadi ada sebuah keyakinan seperti itu. Mungkin saja memang belum berada di sebuah komitmen ya atau belum berada di titik tertentu lah ya dalam hubungan gitu kan. Aku melihat beberapa bulan ke depan kalian menyadari, kalian merasa bahwa oh orang ini adalah orang yang memang aku cari-cari selama ini. Orang ini kayaknya udah tepat deh buat aku gitu. Jadi sosok ini orang ini itu membuat kalian yakin gitu loh, tersadar, oh ternyata kayaknya sekarang nih waktunya aku harus berkomitmen ya, dan membangun hubungan jangka panjang sama orang ini, kayak gitu. Jadi itu yang kulihat. Nah, kalian itu sudah apa ya? Jelas sih pertemuan kalian sama orang ini jelas itu adalah takdir ya. Maksudnya apapun tujuan dari pertemuan kita dengan siapapun itu ya apa ya? Maksudnya tidak harus sih kita akan bersama orang itu terus gitu ya. Dan siapapun yang kita temui, kita bisa memberikan pelajaran buat orang tersebut. Kita pun bisa mengambil pelajaran dari pertemuan itu juga gitu lah ya. Intinya sih kayak gitu ya. Cuman aku melihat di sini kayaknya kalian itu punya imajinasi gitu ya, punya harapan gitu bahwa kalian akan mengakhiri perjalanan kalian bersama orang ini gitu ya. Aku melihat kayak gitu. Jadi di sini mungkin karena orang itu bisa membuat kalian yakin kali ya. Jadi gimana ya? Kayak perjalanan panjang yang sudah kalian lalui ini belum membuat kalian itu sampai seyakin ini. Baru saat ini mungkin saja ya, bisa jadi karena yang aku lihat di sini intinya keberadaan orang ini bisa membuat kalian ingin punya komitmen yang panjang gitu. Ya, hubungan yang sakral gitu loh ya. Kalian sudah mengamati orang ini jelas. Kalian itu kayaknya penuh dengan pertimbangan ya di sini. Ya wajar lah ya manusia. Manusia ya semuanya mempertimbangkan sesuatu secara matang itu adalah hal yang wajar karena kita juga nggak mau melakukan kesalahan yang ya bisa kita minimalisir lah ya, iya nggak? Kayak gitu ya. Jadi
kalian sudah memikirkan itu gitu ya, dan kalian semakin yakin gitu loh. Beberapa bulan ke depan itu kalian sudah berada di puncak keyakinan, puncak. Sudah di titik atas lah ya, keyakinan kalian sama orang ini gitu ya. Kemudian aku melihat sebenarnya ada ya balik lagi, ada keinginan untuk mengusahakan hubungan ini gitu loh. Ya, karena aku melihat kalian itu sangat passionate sekali gitu loh untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang serius, punya keluarga sama orang ini, membangun sesuatu yang stabil sama orang ini, stabil dan berkepanjangan gitu ya. Ingin apa ya? Menyelami hidup bersama orang ini gitu. Pokoknya kalian ingin benar-benar mengukuhkan jiwa kalian berdua gitu loh bersama, lalu benar-benar menjadi partner hidup gitu loh, partner apapun ke depannya gitu kan. Seperti itu. Ada keinginan seperti itu di sini dari pihak kalian ya. Dan aku melihat kalian ini bukan cuman keinginan, tapi ada usaha yang ingin dilakukan juga ya. Maksudnya keinginan aja dalam hati tapi males mengusahakan itu kan ada juga ya. Tapi kalau aku lihat di sini kalian itu udah passionate juga sih ingin mengambil langkah gitu. Jadi bukan sekedar apa ya, desire yang ada di dalam, tapi ada langkah serius yang ingin kalian lakukan juga gitu ya. Di sini bahkan ada Ten of Pentacles gitu kan. Cuman yang aku lihat di sini orang yang sudah kalian yakini ini, yang kalian yakini adalah soulmate kalian ini gitu ya, takdir kalian. Orang itu cukup defensif ya. Aku melihat kalian merasa sudah cukup kuat gitu loh untuk sorry ya, maksudnya kuat atau stabil atau mapan itu bukan dari materi aja, tapi balik lagi emosional ya. Jadi maksudnya mungkin secara materi orang bisa saja ya sudah cukup gitu loh. Cuman keyakinan untuk punya hubungan pernikahan atau komitmen itu belum tentu gitu loh. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Nah, aku melihat kalian itu sudah memiliki itu semua. Kalian merasa, oh gue sudah memiliki apa yang gue butuhkan untuk membangun hubungan ini, termasuk yang aku bilang tadi, keinginan itu gitu loh, keyakinan itu gitu ya. Oke, orang kalau tidak yakin atau tidak ingin berkomitmen itu susah kalau dipaksa untuk berkomitmen gitu loh. Tapi kalau ini aku melihat kalian sudah berada di titik gue yakin nih mau berkomitmen gitu. Udah tidak ada ketakutan untuk berkomitmen ya. Aku melihat kalian sebenarnya ingin memaksakan ini gitu ya. Biasalah ya, orang kalau udah punya desire gitu ya, mereka ingin mengejar itu terus, bekerja terus untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi desire-nya gitu ya. Cuman aku melihat di sini orang yang kalian anggap soulmate atau yang sudah kalian yakini ini, dia cukup defensif dan itu yang menyulitkan kalian untuk melangkah gitu ya. Yang aku lihat di sini seperti itu. Di sini ada Ten of Wands ya. Queen of Swords, Ten of Wands gitu loh. Jadi aku nggak bilang satu-satunya. Aku baru mendapatkan pesan gitu ya. Membaca pesan bahwa mungkin saja sebenarnya ada tantangan di luar ya soal hubungan kalian. Tetapi karena orang ini cukup defensif dan tertutup gitu kan. Saat kalian sudah yakin tapi orang ini tidak menunjukkan apa ya, emosi yang sama gitu loh ya, tidak menunjukkan keyakinan yang sama gitu. Kayak kalian sudah ingin banget tapi orang ini kok kelihatannya tetap apa ya, dingin gitu loh ya, lumayan tertutup gitu. Dan kayaknya kalian merasa agak susah nih untuk meraih dan menjangkau orang ini. Kayaknya orang ini juga termasuk keras ya, karena sepertinya dia bukan orang yang mudah kalian atur juga gitu. Kalau kalian mau, dia tinggal ngikut. Kayaknya dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Sehingga ini yang kalian anggap itu kesulitan lah ya buat kalian. Oke, di sini aku juga melihat ada kesedihan ya. Ada Five of Cups, ada High Priestess gitu ya. Jadi mungkin kalian merasa bahwa orang ini tidak menyambut tangan kalian gitu loh. Kalian
aku melihat ada kesulitan untuk menjangkau orang ini. Orang ini kayak begitu tertutup, begitu, ya itu yang aku bilang defensif gitu loh. Sampai kalian itu, um, ya sedih gitu loh jadinya. Di saat kalian sudah yakin, tapi tidak bersambut. Gayung itu tidak bersambut. Jadi itu yang aku lihat di sini, gitu ya. Kendalanya dan kesedihannya itu berasal dari itu, ya. Bahwa aku melihat kalian agak sulit nih ya. Apakah orang ini jaga jarak sama kalian, menghindari kalian gitu, atau kalian memang benar-benar terpisah gitu ya. Cuman secara jarak walaupun terpisah, orang ini sendiri yang aku lihat secara emosional itu memang lumayan defensif juga gitu. Karena kayak dia pemilih atau sama mempertimbangkan kayak kalian. Cuman dia bisa ada hal-hal yang mungkin membuat dia itu tidak yakin, jadi lebih memilih untuk apa ya? Ya orang kan punya alasan ya. Punya alasan kenapa seperti itu gitu. Mungkin ada hal yang sudah dia lihat, kenyataan yang sudah dia pahami gitu ya, sehingga dia benar-benar lumayan rapat nih ya, apa ya, menutup gitu loh. Bukan berarti dia tidak bisa juga sih, maksudnya kalau mau didekati gitu ya. Cuman aku melihat di sini tipikal orang yang bisa aja didekati, temenan kayak gitu. Tapi kalau mau masuk ke hatinya gitu ya, itu adalah hal yang serius gitu loh. Perjalanannya tidak sesederhana itu. Atau kalau dia sudah mengetahui sesuatu, dia jadi akan lebih defensif lagi gitu. Orangnya kayak gitu, dan orangnya kelihatan keras, kuat, tangguh gitu ya. Jadi kayaknya semacam mau menaklukkan apa ya? Mount Everest mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi lumayan apa ya? Gitu deh ya, agak susahnya di situ, bukan agak, kayak lumayan susah. Tapi aku melihat di sini kalian merasa kesulitan untuk mendekati orang ini, gitu ya. Untuk apa yang membuat orang ini tuh percaya gitu ya. Apalagi ya? Intinya sih sebenarnya kalau kita sudah tahu triknya atau kita sudah tahu kuncinya, kita bisa mempermudah itu sih. Cuman kan balik lagi ya, hal itu juga nggak bisa dipaksakan. Ada orang yang mungkin bisa melihat itu, ada yang tidak gitu loh, ya. Atau mungkin kunci itu semacam bukanya hanya dengan frekuensi atau sidik jari kali ya. Contoh-contoh, nggak harus beneran gitu. Jadi memang hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka itu. Bisa juga kayak gitu sih. Jadi tidak sembarang orang bisa apa ya? Bisa cocok gitu loh. Masuk ke layer itu gitu. Oke, itu aja lah ya. Oke, jadi ini sebenarnya konfirmasi aja gitu loh ya. Bahwa seperti yang aku bilang, Ace of Cups, Nine of Cups, aku melihat di sini kalian sudah cinta nih sama orang ini ya. Perasaan kalian udah besar banget sama orang ini gitu. Kayak sayang itu semakin lama semakin bertambah ya, keinginan untuk memiliki dan bersama gitu. Kalau aku lihat loh ya. Oke, selanjutnya ya buat kalian yang sedang tidak berbahagia gitu ya, pesannya adalah kebahagiaan orang itu dimulai dari mindset seseorang ya. Bagaimana ia berusaha membahagiakan dirinya dengan afirmasi positif, pemikiran dan keyakinan positif itu yang membuatnya menarik abundance dari semesta gitu. Jadi bahagia itu dimulai dari orang itu sendiri gitu, bukan dari relationship-nya, hubungannya, bukan dari uang atau bukan dari pekerjaannya, tapi dimulai dari dia. Karena balik lagi ke mindset mindset seseorang kan gitu. Kemudian mungkin ada hal yang disesali di sini gitu ya. Dari kalian mungkin, atau dari hubungan kalian sama orang ini sampai orang ini jadi seperti ini gitu ya. Atau dari perjalanan cinta kalian gitu ya. Ya cuman pesannya ini aja sih, to be old and wise you must first be young and stupid gitu ya. Sebelum kita jadi bijaksana kan memang kita ya muda dan ya gimana ya, mau dibilang stupid ini gimana ya, wajar lah, maksudnya
kalau kita melihat diri kita itu selalu butuh informasi itu sebenarnya bagus sih. Jadi selalu butuh untuk belajar itu bagus. Artinya ada kemampuan kita yang bisa kita tambah gitu. Karena pada dasarnya gimana ya? Maksudnya stupid di sini itu kita pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Kita pernah muda dan melakukan kesalahan kayak gitu ya. Oke, justru kalau orang yang sudah merasa cukup itu, cukup dalam hal apa dulu nih? Ini tergantung konteks sih. Kalau dalam hal belajar, informasi, mungkin dia sudah tertutup dan tidak ingin apa ya, membuka diri dengan informasi di luar bisa jadi, atau cenderung tidak open minded gitu ya. Jadi hanya melihat apa yang sudah dia pahami itu ya udah benar dan sudah baku gitu. Oke, tapi kalau selalu merasa cukup dalam hal materi, abundance, happiness, ya bagus ya. Orang kayak gitu mungkin lebih mudah bahagia sebenarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini orang ini kan defensif banget. Ini pasti ada sesuatu nih yang pernah dia alami atau ada kenyataan yang sudah dia lihat. Bukan hanya dari sebelumnya, tapi dari hubungan sebelumnya, tapi juga dari kalian ini bisa jadi gitu. Jadi ini yang membuat dia jadi berada di energi Queen of Swords. Ini bisa pria, bisa wanita ya. Kayak gitu. Jadi ya wajar sih. Ini orang kayaknya sudah mengalami banyak kekecewaan deh ya. Jadi dia sudah melihat banyak kekecewaan atau mungkin dia anggap itu pengkhianatan. Pengkhianatan itu macam-macam sih. Cuman oke lah, nggak usah pakai bahasa ekstrim pengkhianatan. Tapi dia sudah mendapatkan kekecewaan itu, melihat realita-realita yang berkaitan sama kekecewaan jika berharap sama seseorang atau siapapun gitu. Orang ini tuh punya pengalaman hidup yang lumayan berat ya. Di sini juga ada Ten of Wands gitu. Itulah kenapa dia sekuat ini dan tidak mudah memang untuk menaklukkan atau mendapatkan hati orang ini. Karena mungkin saja, karena ada quotes gini loh. Di balik hati yang kuat itu ada banyak luka, katanya gitu. Jadi ya mungkin jika seorang itu sekuat itu gitu ya, bisa jadi dia sudah melalui banyak luka sebelumnya. Jadi dia kayak mati rasa gitu kali ya. Mati rasa, oke. Tapi intinya ada kecenderungan dia kuat terus akhirnya jadi cenderung sangat selektif dan defensif. Oke, itu aja. Aku akan semua kembali sama kalian sih karena aku melihat di sini kayak kalian masih berusaha dengan situasi ini. Jadi beberapa bulan ke depan karena aku juga masih melihatnya kan beberapa bulan ke depan, 3 bulan lah ya. Kita nggak membaca lebih jauh lagi. Jadi tergantung usaha kalian mungkin. Oke, aku akan lanjut ke situasi keuangan. Oke, Aquarius, soal keuangan yang aku lihat di sini sebenarnya bagus ya. 3 bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan itu ada berkat. Mungkin setiap hari sebenarnya ada berkat ya kalau mau kita cari gitu loh. Cuman aku melihat kalian merasa diberkati banget sih beberapa bulan atau 3 bulan ke depan dalam hal keuangan gitu ya. Mungkin saja datang kayak opportunity atau kesempatan gitu kan. Atau mungkin kalian sedang memikirkan bagaimana kalau kalian mengiyakan tawaran seseorang gitu kan. Atau kalau kalian mau membangun kerjasama nih sama seseorang itu juga bisa gitu kan. Tapi aku melihat secara keuangan oke, 3 bulan ke depan justru dalam hal keuangan. Cuman aku melihat di sini kesedihannya itu justru asalnya dari situasi love life kalian gitu. Jadi kalau keuangan sih passionate gitu ya. Cuman ya selalu ada sumber kesedihan nih kayaknya, yaitu kalau aku lihat di sini sih ada kaitannya sama yang tadi kita udah baca, yang kita udah bahas tadi gitu ya. Oke, aku melihat beberapa bulan ke depan atau 3 bulan ke depan bisa jadi kalian meraih beberapa dari impian kalian gitu. Akhirnya kalian menemukan di saat itu gitu kan. Kemudian kalau soal love life kayaknya ada keinginan untuk kembali sama orang lama itu ya. Orang lama yang mungkin tadi defensif kali ya. Oke, itu yang aku lihat dan kayaknya beberapa bulan ke depan situasi keuangan itu semakin kuat ya. Jadi kalian itu terlihat semakin mapan dan stabil. Kalaupun kalian mau punya komitmen atau mau ya terserah kalian lah ya karena situasinya sudah stabil nih. Sudah lebih mapan lagi, udah mapan banget gitu. Jadi
kalian mau memulai apapun oke aja sih. Memulai atau tidak, mengambil langkah atau tidak, intinya situasi sudah oke ya. Tapi aku melihat beberapa bulan ke depan kayaknya kalian, ya ini yang aku lihat karena udah merasa lumayan stabil gitulah ya, secara materi oke banget gitu ya. Jadi kalian kayak inginnya sih lebih dari ini, dan ini ada kaitannya sama yang aku bilang tadi, yang udah kita bahas tadi, yaitu love life. Mungkin ingin punya komitmen bukan hanya soal pekerjaan atau materi aja, yaitu membangun hubungan jangka panjang di situ gitu ya. Membangun membangun apa ya, itulah intinya, membangun rumah gitu ya intinya. Karena kalian udah merasa, udah nih gue udah dapet ini, terus mau apa lagi gitu loh, gue butuh yang lain kayak gitu. Oke, itu aja untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck ya, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye.